informatika dengan Kak Asa. Nah, Kak, biasanya kan pasti ada peraturannya, ya peraturannya Kak yang dulu. Dan juga nanti pasti di akhir ada link feedback, jadi tolong diisi ya kawan-kawan. Nah, sebelum memulai bubar kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, habis ini langsung ku serahin ke Kak Asa. Silahkan Kak Asa. Oke, terima kasih Kakak. Eh, Selamat malam semuanya. Nah, Malam. ini aku langsung izin langsungan aja ya. Sebentar. Nah, di sini eh, kan ada ini kan, ada soal UAS itu yang 23 sama 22. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa aja yang 23. Terus nanti semisalkan kalian juga butuh yang 22, nanti udah aku siapin pembahasannya sendiri. Cuma nggak bakal aku jelasin di sini. Soalnya waktunya terbatas. Ini kalian dengar suaraku nggak ya? Dengar Kak. Dengar. Dengar. Aman, Dengar, aman, Kak. Kak. Oke. Aman-aman. Buat eh, buat operator minta tolong ya. Nanti kalau misalkan ada yang komen terus aku nggak ngeh, tolong ingetin ya. Soalnya kadang nggak ini, nggak kelihatan. Insya Allah. Oke. Nah, di sini itu eh, kalian dosennya satu atau satu matkul satu dosen yang logika ini, atau ada logika diajar dua dosen gitu? Ada dosen, Kak. Ada Ada dua, dua. Kak. Kelas Siapa kelas aja? A sama Pak Agus, Kak. Oh, ya. Satunya lagi? Bu Herlina. Oh, ada yang diajar Bu Herlina. Oke. Jadi kalau tahun kemarin itu kan Bu Herlina sama Pak NHC. Nah, jadinya aku nggak tahu apakah soalnya Pak NHC ini nanti bakalan apa ya, nyambung gitu loh sama soal tahun ini. Ini yang soalnya Pak NHC, terus habis itu ini yang soalnya Bu Herlina. Kalian mau aku bahas soalnya Bu Lina dulu atau soalnya Pak NHC dulu? Bu Lina aja, Kak. Lina dulu, Kak. Oke. Jadi soalnya Bu Lina ini kemarin ini berpusat di pohon sama
logika predikat. Ini kayaknya semuanya logika predikat semua. Nah, buat logika predikat itu, dia ini lebih apa ya? Lebih detail daripada logika preposisi. Kayak fungsi gitulah. Nah, yang kayak gini-gini. Jadi di sini aku mau eh, mengingatkan kembali aja. Mungkin udah dijelasin juga di kelas gitu kan. Law logic, dua soal predikat. Law logic itu kayak gimana? Kayaknya dulu punya aku nggak sampai law logic. Oke, kita mulai dari logika predikat dulu aja kali ya. Hmm. Ini aku mau pakai contoh kalimat yang ini aja biar gampang. Soalnya kita kan mengingat kembali. Duh. Jadi eh, sederhananya logika predikat itu dia sangat memperhatikan predikat subjek sama objeknya. Misal di sini ada kalimat Ahmad anak yang cerdas gitu kan. Berarti subjeknya siapa? Subjeknya Ahmad, dia jadi subjek. Terus habis itu eh, anak yang cerdas ini dia jadi predikatnya. Tolong yang lain jangan jangan ini dong, jangan diedit. Ahmad subjeknya. Oke, terima kasih. Ahmad subjeknya, anak yang cerdas itu predikatnya. Jadi misal aku ubah dia jadi logika predikat, itu bisa aku tulis, duh, bisa aku tulis sebagai cerdas dalam kurung Ahmad. Cerdas di sini itu sebagai ini ya, singkatan dari predikatnya. Soalnya kan nggak mungkin aku tulis kayak panjang-panjang kayak anak yang cerdas gitu kan. Jadi cerdas di sini sebagai singkatannya aja. Dan siapa yang cerdas? Yaitu Ahmad. Jadi di dalam sini itu ada subjeknya yang di dalam kurung. Nah, sebenarnya apa ya logika predikat itu eh, sangat fleksibel. Jadi itu sesuai dengan logikanya kalian. Jadi misalkan aku mau
Semisalkan aku mau buat dia jadi bentuk lain. Ini kan dalam kurung aku tulis dulu subjeknya, Ahmad. Nah, di sini Ahmadnya itu ngapain? Ahmad itu anak yang cerdas. Bisa juga aku tulis di sini anak, terus di sini cerdas. Dengan anak sebagai predikatnya sekarang. Jadi, interpretasinya, si Ahmad ini kan jadi subjek. Si anak ini jadi predikat. Cerdasnya sekarang jadi objeknya. Cara bacanya, Ahmad itu anak yang cerdas. Gitu. Tapi karena ini bentuknya apa ya panjang, jadi seringnya itu disingkat jadi bentuk yang kayak gini. Cerdas Ahmad. Ahmad itu anak yang cerdas. Gitu. Walaupun ada bisa dibikin bentuk lain sebenarnya. Tapi kebanyakan disingkat karena juga biar hemat variabel sama hemat tulisan juga. Dari sini ada yang bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Soalnya ini mengingat kembali ya, mungkin udah dijelasin juga di kelas. Aduh, oke kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bakalan aku lanjutin ke sini. Bakal aku lanjutin ke soalnya Bu Herlina. Nah, buat soalnya Bu Herlina ini, kan cuma ada tiga ya. Tiga itu nomor pertamanya udah setengah jam sendiri. Jadi yang pertama, hmm, pertama kan pisah-pisahin kalimatnya dulu kan. Kalau yang ini udah dipisahin. Jadi per kalimat ini nanti bakalan kita ubah ke bentuk logika predikatnya. Nah, terus habis dipisahin, kalian nomorin. Biar nanti kalian tahu pas waktu bentuk pohonnya itu, ini aku pakai kalimat yang keberapa sih? Buat ingetin juga kalau misalkan nanti kalian udah make kalimat itu, ya berarti selanjutnya nggak usah dipakai lagi. Nah ini ya, ada 7 kalimat, terus kita ubah eh, jadi logika predikat satu-satu. Yang pertama, setiap orang yang alergi
pasti akan bersin. Aku tulis aja kali ya. Nah, pertama kita lihat kuantornya. Di sini ada kuantor setiap. Terus di sini subjeknya adalah orang. Jadi di sini kuantor setiap itu bisa diartikan sebagai semua. Berarti ini kuantornya for all X. X ini siapa? X ini adalah subjeknya yaitu orang. Jadi setiap orang yang alergi pasti akan bersin. Nah, di sini ini kan kita udah nemu nih subjeknya siapa. Nah, terus kita cari predikatnya. Kalau kalian masih bingung eh, predikatnya itu yang mana, langsung aja cari objeknya. Di sini kan objeknya udah jelas ini bersin. Oh, bukan, maaf. Maaf, maaf. Jadi di sini kita cari predikatnya dulu. Di sini kan predikatnya alergi. Terus pasti akan itu nanti bakalan jadi eh, operatornya. Apakah dia dan atau dia implikasi. Terus yang bersin ini bakalan jadi eh, predikat yang kedua. Jadi alergi ini predikat pertama, terus bersin ini bakalan jadi predikat yang kedua. Buat penulisannya, pertama kan kita nulis kuantornya dulu. For all X, if, terus di definisi dulu, X-nya itu X-nya itu siapa? Atau X-nya itu apa? Jadi X-nya itu kan orang. Berarti if orang X, oh ya ya. Oke. Definisinya adalah X itu merupakan orang. If orang X, terus kita masukin predikat yang pertama dengan pakai kuantor dan. Hmm, hmm. Nah, di sini kita masukkan predikatnya, terus subjeknya. Jadi di sini siapa yang alergi? Yaitu X. X ini siapa? X ini orang, gitu. Jadi dia ini mewakili kalimat orang yang alergi. Terus di sini, karena ini if, di sini ada then. Terus kita masuk ke predikat yang kedua.
yaitu bersin. Yang bersin siapa? Yang bersin X. X itu apa? Orang tadi. Jadi cara bacanya, setiap orang atau semua orang, dan jika orang itu alergi, maka orang itu bakalan bersin. Dari sini, kecepatan nggak? Atau ada yang masih bingung? Aman, Mbak, aman, Mbak. Oke, aku terusin ya. Nah, dari sini, ini kan masih bentuknya kalimat nih. If, then, terus habis itu and. Nah, kita ubah jadi operator. Aku tulis lagi, for all X. Nah, dari sini langsung aja tulis orang X and alergi X, then implikasi bersin X. Nah, kalau udah kayak gini, hmm, kalau udah kayak gini nanti bisa jadi bentuk yang bisa dimasukin ke pohon logika. Jadi dia berupa simbol, bukan berupa kalimat. Bentuk lainnya, kalau misalkan kalian mau persingkat lagi, itu bisa kita buang definisinya ini. Jadi yang orang X ini buang aja, terus langsung kamu masuk ke predikat pertama, implikasi, predikat kedua gitu. Ini juga bisa. Asalkan kalian udah definisiin dulu X-nya ini tadi siapa gitu. Nah, terus ini kan udah nih satu. Lanjut lagi ke yang dua. Yang kedua, untuk setiap. Nah, untuk yang kedua, ini kita juga udah diliatin kuantornya ya. Untuk setiap for all X berarti, atau for all kucing, dan untuk setiap for all lagi, orang yang alergi,
Orang yang alergi tadi kita udah bahas di yang nomor satu ya. Terhadap kucing, maka implikasi dia, dia siapa? Orang, orang yang ini disebut alergi. Nah, di sini berarti eh, kita tulis dulu for all X, karena dia ada objeknya, ada dua subjek di sini, maksudnya jadi satunya kucing, satunya orang. Berarti kan bakalan ada yang dijadiin objek gitu. Kayak ini, orang yang alergi terhadap kucing. Berarti orangnya itu kan jadi subjek, alerginya predikat, terus habis itu kucingnya jadi objek kan. Nah ini nanti berarti ada dua kuantor, for all X, for all Y. Nah saran dari aku, ini kan apa ya, dari kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, sampai kalimat tujuh, itu kan yang dibahas tuh antara pertama orang, kedua kucing. Jadi kayak subjeknya tuh paling ganti-gantian gitu loh. Orang, kucing, orang, kucing. Dan kalaupun ada subjek lain, Felix, dia siapa? Ya kucing. Terus Mary. Mary ini siapa? Orang kan? Jadi ya sebenarnya subjeknya itu cuma dua. Saran aku, kalau misalkan kalian dari atas itu udah definisiinnya bahwa for all X, X ini, for all X ini adalah orang, ya udah di bawahnya itu kalau misalkan kalian definisiin X, entah itu for all X atau for some X, itu X-nya itu tetap jadi orang gitu loh. Maksudnya tetap menunjuk atau eh, tetap dia itu tuh variabel yang mewakili orang. Dan jangan diubah-ubah. Misalkan di yang kedua ini kan ada dua subjek ya, kucing sama orang. Misalkan di sini aku mau ngubah nih. Sekarang gantian kucingnya jadi X. Terus orangnya jadi Y. Ini nanti kalau misalkan kalian bawa ke pohon logika nanti, bingung. Karena tiba-tiba di sini tadi X itu sebagai orang, sekarang di yang nomor dua, kucingnya yang sebagai X. Jadi semisalkan kalian eh, mau membuat pohon logika, itu dari awal perhatiin variabel ini tuh kalian mau definisiin jadi apa. Terus sebelum kalian buat yang kayak gini, apa logika predikatnya ini, kalian perhatiin dulu apa namanya kalimat-kalimatnya. Ini kira-kira dia ada subjek yang terus ke bawah nggak sampai akhir. Ini kan dari awal sampai akhir kan dia terus-menerus subjeknya itu antara orang ya kucing. Berarti otomatis kalian dari atas, dari kalimat yang pertama itu harus konsisten. Kalau misalkan orang ini aku udah namain X, ya udah ke bawahnya X ini jangan ku ganti jadi definisinya jadi kucing gitu misalkan. Kayak tadi. Karena itu nanti bakalan bingungin kalian pas waktu eh, bikin pohonnya. Nyambung-nyambunginnya juga bakalan susah.
Jadi di sini, walaupun orangnya di belakang, ini aku mau, wah, if, aku bakal definisiinnya orang itu sebagai X, biar tetap konsisten. Terus, kucing itu sebagai Y. Dan habis itu kita masukin predikatnya, kan ini jadi, ini predikat pertama. Terus yang ini, itu predikat kedua. Alergi, masukin subjeknya, yaitu orang, orang tadi sebagai X. Terus habis itu kucingnya sebagai Y. Bacanya kan berarti orang itu alergi terhadap kucing. Nah, terus karena if dia then dia disebut alergi. Masukin predikat kedua, siapa yang alergi? Yaitu X. X siapa? X itu pasti orang. Dari sini masih aman? Aman, Kak. Oke. Nah, habis itu kita buat, eh, kita ubah logika predikatnya jadi simbol. Eh, oh, ini langsung aja aku tulis predikatnya. Zen. Lanjut. Juga. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, Felix adalah kucing. Felix kan jelas subjeknya. Nah, kucing ini jadi apa? Kucing ini bisa jadi predikat kayak yang tadi. Nah, yang ini. Jadi untuk menyingkat, misalkan ada Ahmad, anak yang cerdas. Ahmad adalah mahasiswa. Ahmad adalah seorang sopir. Ahmad adalah seorang guru. Yang apa ya? Kalimat-kalimat definisi lah istilahnya. Kayak misalkan cuma 3 kata, terus habis itu 4, 5 yang cuma mendefinisikan mereka itu apa sih? Itu ya tinggal ditulis aja yang apa namanya bagian belakangnya ini sebagai predikat, terus habis itu dalam kurung subjeknya. Gini aja. Jadi kalau misalkan kalian ketemu yang adalah
Siapa adalah siapa itu disingkat aja kayak gini. Lanjut. Hmm, kucing membuat sebagian orang alergi dan sebagian lainnya tidak. Di sini kan ada kuantor ya. Kuantor buat orang. Tapi buat kucingnya kok nggak ada. Padahal kucingnya ini juga kan termasuk subjeknya kan. Kalau kayak gini, kucing ini bisa kalian anggap sebagai semua, bisa juga kalian anggap sebagai sebagian. Karena kuantornya nggak disebutkan di sini. Jadi mau kalian tulis for all some, for all kucing atau for some kucing, itu boleh-boleh aja. Semisalkan pun kalian nggak pakai kuantor, karena di kalimat ini nggak ada kuantornya, buat kucing. Jadi misalkan kalian cuma nulisin kuantornya orang ini doang, itu juga nggak masalah. Di sini eh, aku tunjukin aja berbagai bentuk dari logika predikatnya kalimat ini. Pertama misalkan aku pakai kuantornya kucing. For all Y misalkan. Karena kan orang ini udah kita log dia sebagai X. Sebagian orang berarti kan for some X. If orang ini X and kucing Y, then hmm, karena ini kan sebagian orang, berarti kan sebagian X, sebagian X-nya ini alergi, dan sebagian yang lainnya itu enggak. Berarti di sini kan predikatnya cuma satu, alergi. Jadi kita tulis sebagian orang itu alergi sama kucing. Dan sebagian orang yang lain, sebagian orang yang lain itu enggak alergi sama kucing. Nah, kayak gini. Jadi sebagian yang alergi, sebagiannya lagi not alergi. Jadi negasi alergi. Ini kalau misalkan dibuat jadi simbolnya, hmm,
Dan negasi alergi XY. Nah, kayak gini. Ini yang bentuk pertama. Terus, misalkan kalian eh, punya pemikiran beda nih. Nah, kalau misalkan kucing dibuat kuantornya kan nggak tahu ini bisa kucingnya apakah semua atau sebagian. Ya udah nggak usah tulis aja. Ini bisa kalian tulis for some X alergi. Jadi si orang ini alergi kucing gitu. Bisa kalian langsung tulisin kayak gini. Dan negasi alergi X kucing. Bisa juga kalian langsung aja tulisin eh, kucingnya di sini. Jadi kuantornya, Insya Allah aman Kak. eh lanjut. Then not allergy. Then not allergy. X. Atau kalian hapus notnya. Terus habis itu kalian kasih negasi di depan kuantornya. Jadi istilahnya kita ngasih kata negasi ini istilahnya kayak kita ngasih kata tidak di depan kalimatnya. Terus habis itu kata belumnya ini dihapus. Jadi istilahnya sama aja. Tidak setiap orang yang bersin tentu alergi. Tidak setiap orang yang bersin itu alergi. Sama setiap orang yang bersin itu belum tentu alergi. Kan sama aja kan? Jadi bisa kalian kasih note di sini atau kalian kasih negasi di depan kantornya. Tapi kalau misalkan udah kalian udah nulis salah satu dari ini, ya udah salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Kalau misalkan udah negasi kantor, ya udah di sini notnya dihapus. Tapi kalau misalkan mau kalian kasih note, ya udah ini negasinya dihapus. Gitu. Misalkan di sini aku pakai yang negasi, jadinya negasi for all X, di sini X, dan alergi X. Nah, ya udahlah tulis dua-duanya.
Bisa juga kayak gini. Atau sebenarnya ini bentuknya banyak ya. Ini kan bilangnya tidak setiap orang, tidak setiap X atau tidak setiap orang yang bersin itu tuh alergi. Terus yang bentuk kedua itu setiap orang yang bersin itu belum tentu alergi, negasi alergi. Atau bisa juga kalian buat for all X, bila orang itu bersin, maka itu bisa jadi alergi, orang itu bisa jadi alergi, atau dia nggak alergi. Karena maknanya sama aja kan. Ini sama ini, itu sama aja. Jadi di sini satu kalimat ini ada tiga bentuk gitu. Jadi istilahnya logika predikat ini intinya sesuai kepercayaan masing-masing. Asalkan logikamu itu masih bisa ditangkap sama dosennya, itu ya sah-sah aja. Lanjut. Hmm, nah ini mari alergi kucing. Ini udah jelas ya predikatnya. Langsung ini aja. Alergi, Mary, kucing. Nah, kalau misalkan kalian, Kak, ini kalau misalkan aku eh, terus-terusan nulis kucing, terus habis itu terus-terusan nulis Mary, itu kok kayaknya kepanjangan ya. Berarti kalian bisa, apa namanya, tulis aja di bagian paling awal, kalian definisiin langsung. Misalkan aku definisiin, apa namanya, nyingkat kucing itu jadi K. K itu sama dengan kucing. Terus nanti aku bawa ke bawah sini. Ini nanti bisa aku langsung tulis alergi Mary K gitu. K-nya apa? K-nya nunjuk ke kucing sama dengan kucing. Karena sudah didefinisiin lagi, didefinisiin di awal. Jadi seterus-terusnya kalau misalkan ada kalimat yang butuh penulisan kucing, ya udah aku tinggal nulisin K aja. Tapi syaratnya kalian harus definisiin di awal. Bisa didefinisiin di sini di paling awal atau kalian pas waktu di kalimat ini itu tulis di atasnya Kak itu sama dengan kucing. Biar nanti pas baca nggak bingung. Kalau tiba-tiba kalian langsung nulis Kak gitu aja nggak ada keterangannya, kan bingung ini Kak ini maksudnya apa? Simbol buat apa? Singkatan buat apa gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ningkat-ningkat nama, ningkat-ningkat
apa namanya predikat. Misalkan A ini aku singkat jadi A besar gitu. Jangan lupa didefinisiin di awal. A itu apa? Oh, A itu alergi. B itu bersin. Jadi kalau misalkan di bawahnya itu kalian nanti nulis negasi A, berarti negasi alergi. B itu berarti negasi bersin. B itu berarti bersin. Soalnya kalau misalkan kalian nggak definisiin dulu di awal, nanti bakal dicoret sama Bu Lina. Lanjut, terakhir apakah Mary bersin? Pertanyaannya, apakah Mary ini bersin? Jadi kan bersin, apakah Mary bersin? Nah, itu kan. Nah, udah selesai. Di Udah selesai kan semua ini? Udah kita ubah jadi logika predikat simbolik semua. Nah, habis itu kita normalkan. Kita normalisasi. Hmm, kita normalisasi. Jadi intinya normalisasi itu kalau misalkan eh, kalimat kalian itu punya implikasi kayak gini, itu kan nggak boleh. Jadi harus kita ekivalen dulu. Ekivalennya itu kalau misalkan P implikasi Q berarti negasi P atau Q. Ini ya. Nah, jadi ini kalimat yang ada implikasinya itu diubah dulu. Ini jadi alergi X, negasi alergi X atau bersin X. Ini jadi negasi alergi X dan Y atau alergi X. Tapi ini yang diubah yang ada implikasinya aja. Kalau misalkan yang nggak ada implikasinya nggak usah, nggak apa-apa. Hmm,
Nah, habis itu, ini kan tadi pertanyaannya ya. Nah, karena ini pertanyaan, eh, pertanyaan atau kalimat yang mau kita buktikan, makanya ini di negasi. Jadi, negasi bersin Mary. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita masuk ke pohonnya. Jadi kalau misalkan mau mulai pohon logika, itu biasanya dimulai dari yang paling bawah. Paling bawah sendiri, yaitu pertanyaannya. Dimulai dari pertanyaannya, yaitu negasi bersin Mary. Terus, kalian cari kalimat. Oh, sebelum cari kalimat, kalian tandain dulu kalimat ini, kalimat yang kalian pakai sekarang, itu ada di nomor berapa. Ini kan dia ada di nomor 7 ya. Terus tandain ini kalimat nomor 7. Nah, habis itu, kalimat nomor 7-nya, itu dicoret. Buat nandain kalau misalkan kalimat nomor 7 ini udah dipakai. Jadi, semisal nanti kalian di sini, apa namanya, ada hasil kalimat gitu kan. Terus habis itu kalian mau pakai nomor 7 lagi, itu kalian ingat gitu loh, kalau nomor 7 udah dipakai. Jadi, udah nggak bisa pakai lagi. Terus habis itu kita cari eh, kalimat yang ada predikat bisinnya. Di sini kan yang ada predikat bisinnya itu ada nomor 5. Terus habis itu ada lagi nomor 1. Jadi kalian bisa pilih antara nomor 5 atau nomor 1 buat dipakai. Nah, di sini misal kita pakai yang nomor 1. Nomor 1 itu negasi alergi. Oh ya, dan yang dipakai itu yang udah dinormalisasi ya. Jadi yang dipakai itu yang ini, bukan yang masih implikasi di sini. Yes. Nah,
Nah, habis itu kita tarik kesimpulannya. Pertama ini kan dua-duanya ada bersin. Yang satu negasi bersin, satunya bersin doang. Ini kan eh, sama-sama cancel gitu kan ya. Jadi ini coret. Terus hasilnya kan tinggal negasi alergi. Negasi alergi X. Habis itu kita cari lagi eh kalimat mana aja yang punya predikatnya alergi. Dan juga BTW waktu milih apa namanya yang predikat alergi, itu kita perhatikan kalau bisa dia yang kontradiksi sama si kalimat ini gitu. Biar nanti bisa dicoret. Kayak kalau ini kan negasi bersin. Nah, kita cari yang bersinnya itu nggak ada negasinya. Biar nanti bisa dicoret. Tuh. Oh, dari sini masih aman. Aku kecepatan nggak? Aman, Aman, Mbak. aman, aman. Eh, Halo Kak, kayak ada yang permisi mau saya tanya. mau nanya. Itu kan di awal kan Mm-mm. negasi bersin dalam kurung Mary. Terus yang kanan kan negasi alergi X or bersin dalam kurung X. Itu kan yang di dalam kurung kan nggak sama. Itu nggak apa-apa gitu. Yang di dalam kurung diabaikan aja. Sebenarnya yang dalam kurung itu tetap kita perhatiin ya. Kalau kalian perhatiin tadi, eh, sejak awal, ini kan X itu jadi orang, Orang. Y itu jadi Oh, kucing. kucing. Jadi dari nomor satu sampai kalimat yang ketujuh, X ini jadi orang. Iya, Nah, kalau misalkan di antara kalimat-kalimat ini, itu ada subjek yang sama-sama orang. Istilahnya kayak nama orang, misalkan Mary, terus habis itu Ahmad, yang dia itu merujuk sebagai orang gitu loh. Jadi kita bisa samain Mary ini sebagai X gitu. Jadi nggak apa-apa, eh, subjeknya di sini ini beda nggak apa-apa, asalkan masih ada korelasinya. Jangan kamu jangan kamu definisiin X itu sebagai kucing, terus habis itu tiba-tiba di sini kamu nyamain kucing ini sebagai Mary, padahal Mary ini orang gitu kan. Nanti nggak nyambung. oke oke Kak, terima kasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi atau lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, habis itu di sini kan udah negasi alergi kan. Di sini, oh ya, ini tadi nomor satu. Nomor satu, berarti ini nomor satu udah dicoret. Terus, minus alergi, berarti di sini ada, ini kan predikatnya ada alerginya.
Ini juga ada alergi. Ini juga ada alergi. Oh, ini juga ada alergi. Nah, BTW, eh, meneruskan penjelasan yang tadi, subjek yang ada di dalam kurung ini ya, diperhatiin juga. Jadi misal aku punya di sini subjeknya dalam kurung ini cuma satu. Jadi kalian cocokin di sini mana yang cuma punya subjek satu doang. Dan itu subjeknya X. Jadi pertama, eh, kita cari yang predikatnya itu berlawanan. Predikat berlawanan. Terus habis itu jumlah subjeknya sama. Terus, hmm, subjek dalam kurung punya makna yang sama atau berhubungan. Milihnya yang predikatnya itu dalam kurungnya itu cuma ada satu subjeknya. Kalau misalkan kayak gini, ini kan ada dua, X sama Y. Nah, ini karena dia subjeknya ada dua, jadi dia dihindari. Karena nanti, apa namanya, nggak bakal bisa dicoret sama ininya. Apa namanya, predikat kalimat yang ini. Soalnya dia kan subjeknya cuma satu. Jadi kalian cari yang di kalimat-kalimat ini, itu yang predikatnya berlawanan, jumlah subjeknya sama, yang di dalam kurung itu sama. Habis itu, yang di dalam kurung ini, misalnya nih, ini kan X. Berarti kan ini menunjuk pada orang gitu kan. Ya kalian cari yang dalam kurungnya itu sama-sama X. Yang sama-sama menunjuk ke orang. Atau kalian cari yang di dalam kurungnya itu menunjuk ke orang juga walaupun dia bukan X. Misalkan kayak ini. Misalkan kayak Mary ini.
itu kan dia bukan X, tapi dia kan sama-sama menunjuk ke orang. Mary itu kan juga orang. Jadi kayak gitu juga boleh. Nah, terus hmm, di sini kita eh, saling dulu yang punya jumlah subjek sama cuma satu doang di kalimatnya. Nomor 6 ini kan dia punya dua subjek nih, Mary sama kucing. Jadi dia nggak dipilih. Terus nomor 5 subjeknya satu bisa. Tapi yang nomor 4 ini dia kan subjeknya dua. Walaupun dia ada eh, alergi yang nggak ada negasi, tapi dia kan subjeknya dua, jadi nggak. Berarti tinggal dua atau lima. Misal di sini kita pakai yang dua. Dua ini kan eh, walaupun ini ya, walaupun dia satunya punya predikat pertama dia ada dua subjek, tapi kan predikat yang kedua dia ada satu subjeknya. Jadi jumlah subjeknya sama dengan yang di sini. Kalau kita pakai dua, alergi X, Y. Nah, di sini kan bisa dicoret. Jumlahnya, jumlah S-nya sama, terus berlawanan, coret. Terus sisanya tinggal negasi alergi X, Y. Terus eh ini kita tandain dulu. Jadi kita pakai nomor 2. Berarti yang ini nomor 2-nya dicoret. Nah, udah kan. Terus habis itu kita lanjut lagi. Dia minus alergi, jumlah subjeknya 2. 4 bisa, 6 bisa. Kak, 6 Kak. Oke. Oke, mari kucing. Salah. Ini coret. Terus habis itu, eh, habis valid, nol. Karena dia habis, pohonnya berarti kalimat bahwa Mary bersin itu valid. Habis. Iya, gampang kok. Aku nyari, aku nyambung-nyambungin pohonnya ini cuma 6 jam kemarin.
Easy. Kayaknya nomor 6, nomor 7 gak usah dibahas ya. Kan easy. Dibahas Kak, dibahas. Oke, kita bahas ya. Ini tentang kehidupan Hitler. Siap. Aku nggak bisa olahraga, guys. Kalian lah yang ngajar. Dia akan menyukainya atau hmm, oh gini aja. Nomor 6. Iya, betul. Ya, kalian udah bisa waktu itu kok. Lanjut ya. Setiap orang yang mengenal Hitler, berarti kan kita udah ketemu kantor di sini. For all. Nah, orang di sini jadi subjek. Subjek yang pertama. Terus habis itu mengenal. Ini kan jadi predikatnya. Predikat pertama. Hitler jadi subjek kedua. Atau objeknya si orang. Ini aku eh, pelan-pelan aja. Jadi, misal for all x, if orang x and
Misal di sini aku singkat kenal, orang ini kenal sama Hitler. Then, maka implikasi, iya, ya siapa? Ya X-nya kan akan menyukainya. Nya di sini kan Hitler. Berarti suka si orang ini akan suka Hitler Cek. atau berarti or Ya udah sebenarnya pakai ini. berpikir bahwa orang yang membunuh orang lain itu sudah dosa. Nah, ini bisa apa ya? Bisa predikat dalam predikat. Jadi ini misalkan atau berpikir siapa yang berpikir kan X-nya kan yang berpikir. Berarti kita tulis di sini berpikir, X-nya berpikir bahwa orang yang membunuh orang lain itu dosa. Orang di sini itu kan beda ya sama orang yang di sini. Bisa dibedain, bisa enggak. Misalkan ini aku simbolin jadi eh, gini. Jadi bunuh orang ini singkatan dari orang yang membunuh orang lain. Hmm, ya ya kan predikatnya berarti dosa kan? Berarti di sini dosa, ya.
dosa bunuh orang. Nih. Jadi ini kalau misalkan dibaca dari awal, untuk setiap yang orang itu mengenal Hitler, maka orang itu akan suka Hitler atau orang itu berpikir bahwa, nah masuk ke sini, membunuh orang yang membunuh orang lain. Ini kan udah kita definisikan kan sebelumnya. Bunuh orang itu dosa, kayak gitu. Ini bentuk pertamanya. Ya silahkan, ada yang mau tanya? Permisi Mbak, aku mau nanya, ini yang berpikir dalam kurung X itu aku masih bingung Mbak, boleh dijelasin lagi nggak Mbak? Itu alurnya gimana sih Mbak? Terima kasih. Oke, jadi pertama aku ulangin ya. Jadi berpikir di sini itu kan jadi predikat awal yang kayak suka ini kan. Kalau misalkan di sini kan hmm, awal alurnya yang suka ini subjeknya dulu. Jadi subjeknya kan orang. Terus habis itu dibaca orang itu suka. Nah dari predikat dibaca lagi ke objeknya. Orang itu suka siapa? Hitler. Nah terus yang berpikir ini X-nya itu jadi subjek. Nah objeknya ini objek. Nah di dalam objek itu di sini ada predikat lagi. Jadi ini predikat dalam predikat gitu. Ini predikat yang ini predikat satu misalkan. Predikat satu, terus di dalam predikat ini ada lagi predikat lain, yaitu predikat yang kedua, yaitu si predikat dosa ini. Terus kalau misalkan ada predikat kan harus ada objeknya. Nah, objeknya apa? Atau subjeknya apa? Yaitu bunuh orang. Ini. Jadi di sini tadi kan kita udah eh, mendefinisikan kalau misalkan bunuh orang itu artinya orang yang membunuh orang lain. Ini, kusingkat jadi bunuh orang, gitu kan. Nah, bunuh orang ini sebagai subjeknya si predikat dosa. Nah, aku bawa ke sini. Ini kalau misalkan mau disamain, ini bisa jadi dosa X, gitu. Jadi X-nya ini apa? X-nya ini diisi bunuh orang, yang artinya orang yang bunuh orang lain, gitu kan. Terus, si dosa ini predikatnya yang ini. Jadi bacanya orang, orang yang bunuh orang lain, itu dosa. Nah, tapi kalimatnya kan nggak cuma itu aja. Kita masih harus bungkus si objeknya ini ke predikat berpikir, di mana nanti predikat dosanya ini itu menjadi si objeknya berpikir ini.
Jadi alurnya kan yang dibaca subjek dulu. Subjeknya X, berarti orang yang berpikir bahwa masuk ke sini, masuk ke objek. Nah, di dalam objek itu ternyata ada predikat lagi, yaitu ini. Otomatis yang dibaca itu kan subjeknya si predikat dulu kan. Subjeknya itu kan X. Berarti atau si bunuh orang ini. Berarti yang kita baca bahwa orang yang membunuh orang lain itu apa? Orang yang membunuh orang lain itu dosa gitu. Emang agak bingungin sih. Ya udah keluar sana. Ada yang masih bingung? Ini jujur agak muter-muterannya. Oke. Bisa kayak gini. Hmm, untuk besok waktu ujian diizinkankah untuk mengelompokkan suatu argumen menjadi suatu subjek saja? Harusnya boleh ya. Soalnya dulu aku pakai ini. Kalau misalkan eh, nggak mau yang predikat dalam predikat kayak gini, eh, misalkan kalian nggak mau yang predikat dalam predikat, ya bisa aja kalian eh, singkat dulu, deklarasiin di awal, singkatan kalian misalkan BOD atau bunuh orang dosa gitu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya singkatan dari orang yang membunuh orang lain itu dosa. Nah, kayak gini. Nanti predikatnya tuh jadi berpikir X BOD itu misalkan. Jadi orang orang itu berpikir bahwa orang yang membunuh orang lain itu dosa. Disingkat-singkat gitu boleh kok. Asalkan kalian deklarasiin dulu di awal. Apalagi singkatnya dari kalimat yang panjang kan. Kalau misalkan apa namanya kalian nggak mau nyingkat,
Terus habis itu pakai yang ini, pakai yang predikat dalam predikat juga boleh. Logika itu sesuai preferensi, guys. Dan sesuai logikanya otak kalian juga kayak gimana. Jadi asalkan eh, logikanya itu masih masuk, terus habis itu apa ya, tatanannya itu benar gitu loh, tatanan kalimatnya runtut gitu, ya sah-sah aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang nomor 7 nggak usah ya. Nanti aku kirim ininya. Oh, operatornya bakalan kirim eh, link pembahasannya. Aku udah buat ininya pembahasannya. Semoga semoga kalian bisa baca tulisannya dan semoga jelas. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat pembahasan yang nomor 7 atau yang nomor 1 dan sampai nomor 4 ini, kalian bisa lihat di situ aja. Sama yang UAS 22, tapi kayaknya nggak semua. Soalnya UAS 22 itu yang nomor terakhir, aku nggak diajari. Jadi aku skip. Terus kalau misalkan di pembahasanku ada yang kurang benar atau misalkan, Kak, aku diajarinnya sama Bu Lina atau sama Pak Agus kayak gini, kok ini caranya kayak gini? Ya mohon maaf ya. Kayak gitu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait yang ini? Atau tadi ada yang masih bingung? Aku tunggu 10 detik. Eh, oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di beber kali ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung, saling ajar mengajari aja, saling tanya temannya atau diskusi sama-sama, atau mungkin bisa PC aku lewat operatornya, terus nanti pembahasannya bakalan diupload di Drive. Terima kasih teman-teman.
Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Mbak. Terima kasih Kak. Pasti banyak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima Sama-sama. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama Mas Faris.